Air Hujan, karya Altar Neneng Susanti, episode ke-89. Selamat mendengarkan. Gue mau bikin aja, jadinya kalau bisa nanti, jawabnya santai. Kenapa? Hujan semakin dibuat penasaran, karena Air tak pernah mau membahas lebih soal hal ini. Gue cuma mau sama lu, berdua sama lu, gak tahu kenapa pengennya begini aja. Gue dan lu, tapi seandainya jadi kita karena anak, ya nanti aja. Jawaban yang sama, sampai Hujan hafal. Oh gitu. Hujan meringsek lagi memeluk suaminya untuk menyembunyikan rasa kecewanya, karena kadang yang sendiri pun sering merasa bersalah, sudah menunda kehamilan meski kenyataannya, Air pun belum menginginkan hal itu. Emang kenapa sih Jan? Lu mau punya anak sekarang? Tanya Air. Ia takut ucapannya tadi melukai hati sang istri. Enggak, cuma tanya aja. Mama sama papa juga kayaknya gak pernah bahas hal ini. Ujarnya yang malah memainkan dada sang suami yang masih terbalut kaos. Mereka kan asik berdua, jadi biarin aja. Gue malah senang, biar mama fokus sama papa. Karena kalau kita punya anak, pasti mama bakal mau urus sendiri. Sedangkan mereka punya rencana bakal liburan keliling dunia 2 tahun mendatang. Jelas Air. Wah, keren banget, Ay. Seru Hujan yang semakin kagum pada keluarga suaminya. Papa selalu bisikin ke kita saat mau tidur, kalau kita harus pintar. Nah, kalau pintar, nanti sekolahnya gak lama-lama. Karena papa bilang kalau nanti kita lulus kuliah, mau ajak mama liburan. Air menatap langit-langit kamarnya seakan bayangan masa kecilnya kembali terlintas. Kenapa harus nunggu lulus kuliah? Kalian kan orang kaya, bisa kapan aja perginya? Ucap Hujan yang masih belum mengerti. Mama gak mau pergi kalau kita belum gede. Mama masih khawatir. Dari situ kita selalu rajin belajar buat bantuin papa, wujudin keinginannya bawa mama jalan-jalan. Mama itu orang biasa. Bahkan sedari umur 10 tahun udah besar di panti asuhan meskipun punya ibu. Mama sama papa nikah mendadak, tanpa kenal sama sekali. Dan setelah menikah itulah, Mama benar-benar ngasih hidupnya cuma buat kita. Mama gak mau kita diurus orang lain, cukup dengan kedua tangannya aja. Selama hampir 22 tahun mereka menikah, Jan. Terang Air pada sang istri. Hujan tercengang dengan cerita suaminya, yang baru ia tahu, karena ia tak pernah banyak bertanya. Dari sikap kedua mertuanya tentu ia tak pernah berpikir jika pernikahan mereka hasil sebuah perjodohan, karena besarnya cinta keduanya. Salut banget sama mama juga papa ya, Ay. Tutur Hujan dengan bangganya. Semoga kita bisa kayak mereka ya. Gue kadang lucu kalau lihat papa masih manja sama mama. Tambahnya lagi sambil terkekeh. Kita kuliah aja dulu sampai lulus. Lu juga sibuk kan? Gak cuti aja udah tahunan. Gimana kalau cuti? Lu mau tua di kampus? Ejek Air pada sang istri yang memang tahu akan selama apa istrinya menimba ilmu nanti. Enak aja. Kelak Hujan dengan ketus. Kalau lu bosan, bilang ya. Pinta Air. Kali ini ya berbicara sedikit serius. Kenapa? Gak mungkin lah gue bosan kecuali jenuh. Saut Hujan dengan sedikit kekehan. Urus rumah sakit yang gue kasih ke lu buat mahar. Hujan menghela napas. Itu salah satu yang sering ia pikirkan selama ini. Bukan ia tak ingin, tapi rasanya itu terlalu berlebihan untuknya. Nantilah kalau kita lulus, itu pun kalau kita belum punya anak, Ay. Obrolan ternyata kembali lagi ke permasalahan anak. Lu kalau hamil perutnya gede ya? Tanya Air sambil mengusap perut istrinya. Iya, tapi ada juga yang kecil, gak terlalu besar. Terus udah 9 bulan, ntar lu lahiran itu anak kita, gitu kan? Tanyanya lagi yang dibalas anggukan kepala oleh Hujan. Kalau udah lahir, tidur di mana? Ya di sinilah sama kita. Jawab Hujan bingung dengan pertanyaan suaminya itu. Iya di mana? Gue di sini, anak kita di tengah, sedangkan lu di sana. Saut gadis itu memposisikan tidur mereka nanti. Terus pisang gue? Ya di pojokan sana, deket lu kayak biasanya. Hujan tergelak karena sang suami masih punya jiwa peri kepisangan. Kalau tuh anak di tengah, gue nggak bisa peluk lu dong. Pemuda itu mulai protes. Ya udah, lu di sini, gue di tengah. Dan bayinya di sana deket pisang, gimana? Tawar Hujan pada suaminya. Lah, pisang gue makin jauh aja jadinya. Ntar kalau diambil sama tuh bayi gimana?
Ada rasa ketakutan dari nada jawaban yang diberikan air. Ya ampun, jadi lo maunya gimana? Hujan mulai geram. Mau begini aja, berdua lebih enak. Modus baik. Belum jadi udah ribut kan? Tuh anak bisa jadi musuh bebuyutan lu, Kak. Episode ke-90, selamat mendengarkan. Masuk angin, Ai, udahan yuk. Tita Hujan sambil mengeringkan rambut basahnya dengan handuk kecil di depan kaca besar. Air menggelengkan kepalanya, tak mengindahkan ucapan sang istri yang sudah lebih dulu keluar dari kamar mandi. 2 menit, 5 menit, 8 menit, sampai 12 menit. Air belum juga keluar, membuat Hujan kembali membuka pintu kamar mandi. Udah, Ai, ntar lu sakit. Oceh Hujan saat melihat suaminya masih berendam dalam bathtub yang sudah hampir 1 jam lamanya. Bentar lagi, Jan. Capnya santai tak menanggapi omelan sang istri yang sudah berdecak pinggang di ambang pintu. Gue tinggal nih, awas kalau nangis, ancamnya kemudian. Air langsung bangun dari bathtub kemudian bergegas membilas tubuhnya di bawah guyuran air shower. Tungguin, pintanya pada Hujan. Ya udah cepetan, kalau siang nanti rame. Diam di situ, jangan kemana-mana. Rengek air agar sang istri diam di tempat. Hujan membuang napas kasar. Meski sudah lebih dari setahun menikah, tetap saja ia masih merasa malu sendiri jika harus sengaja melihat suaminya mandi, karena tak ada apapun yang menutupi tubuh tinggi polosnya. Usai mandi dan sarapan, pasangan suami istri itu langsung bergegas menuju sebuah bazar yang diselenggarakan di kota sebelah. Bazar buku, pakaian, aksesoris, makanan hingga berbagai buku bacaan tersedia di sana. Sudah bisa dibayangkan bagaimana Hujan akan bahagia hari ini. Mau cari apa lagi? Tanya Air saat ia sudah menenteng 2 paper bag berisi tas dan sandal yang dibeli sang istri. Makan yuk, cari yang pedas. Ajak gadis itu sambil menarik tangan suaminya ke bagian kedai makanan yang cukup lumayan ramai. Banyaknya pengunjung membuat mereka sulit mencari tempat duduk. Tuh, ada yang kosong. Tunjuk Air pada salah satu meja. Air menuntun tangan Hujan ke arah meja yang dimaksud, tapi langkah keduanya berhenti meski sudah tepat di sisi meja. Maaf, udah gue pesen, ujar seorang gadis dengan napas tersengal. Air menautkan kedua alisnya seperti sedang mengingat sesuatu. Ai, sebutnya lebih dulu. Rizka ya? Tebak Air meski ragu. Gadis itu mengangguk senang sambil mengeluarkan tangannya. Apa kabar? Tanya Rizka basa-basi. Baik, lu? Kayak yang lu lihat, Ai, baik banget. Jawabnya sambil terkekeh. Tatapan mata Rizka beralih pada Hujan sesaat, lalu kembali lagi pada Air seakan memberi pertanyaan tentang gadis di sebelah mantan pacarnya itu. Ini? Tanya Air yang mengerti maksud dari Rizka. Dan wanita itu pun langsung mengangguk mengiyakan. Siapa ya? Kebom Air yang membuat Hujan dan Rizka bingung. Ini tuh, ucapnya yang terpotong karena tangannya kini sudah menangkup wajah cantik sang istri. Apa? Pacar lu apa gebetan lu, Ai? Tanya Rizka semakin dibuat penasaran. Ini tuh dunia gue, hidup gue, warna gue, pelengkap kekurangan gue, segalanya buat gue, Riz. Jawab Air dengan bangganya, memperkenalkan Hujan di depan Rizka. Rizka sedikit terkejut, namun setelahnya ia mengangguk paham. Yuk duduk, kita makan bareng, ajak Rizka sambil menarik kursi. Gak apa-apa, kita cari tempat lain aja. Jawab Air di luar dugaan. 2 gadis yang sedang bersamanya itu. Rame loh, Ai, nanti susah lagi. Udah keburu lapar juga kan? Rizka masih sedikit memaksa, sambil menatap Air dan Hujan bergantian. Hujan mengeratkan genggamannya, pertanda betapa tak nyamannya ia saat ini. Mending lapar deh, daripada diamuk pawang hujan.